Saya mau tanya, kalau kita melihat kemungkaran kita lawan apa kagak sudah? Kita lawan atau kagak? Betul? Berani? Betul? Entar ditangkap saudara. Ditangkap. Kira-kira kita ditangkap kan nih bakalan? Ditangkap loh. Percuma tuh saudara. Saya bilang jaksa, saya bilang hakim neraka jahanam kalau anda tidak bebaskan Habib Rizik saudara. Betul? Percuma. Dan itu adalah kemungkaran. Dalam hal kemungkaran nggak boleh kita netral terhadap kemungkaran. Netral terhadap kemungkaran sama juga kita melakukan kemungkaran saudara. Betul? Nggak bisa kita di tengah-tengah, ada surga ada neraka, ada hak dan batil, kita di tengah-tengah nggak bisa. Mau surga mau neraka, mau hak mau batil saudara. Takbir. Semua manusia pasti mengalami maksiat. Nggak mungkin ada manusia suci satu manapun kecuali Rasulullah. Cuman Rasulullah yang suci, maksum, terpelihara daripada dosa, tidak mungkin berbuat dosa, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa itu. Cuman Rasulullah saudara. Kita pasti melakukan maksiat. Ketika kita melakukan maksiat, buru-buru taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, tutupi maksiat. Urusan kita hanya dengan Allah yang tahu saja saudara. Setuju? Tugas untuk mendidihkan otak, tugas untuk mendidihkan hati nurani, tugas untuk membangkitkan emosi, itu bukan tugas pendakwah, tetapi tugas setan. Jangan kau ambil alih tugas setan. Lagi Pak Novel, itu jenggotnya dipelihara, jangan terlalu panjang. Sunnah Nabi Muhammad itu segenggaman. Kalau sudah lebih dari segenggaman, itu bukan sunnah Nabi Muhammad, sudah sinterklas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Serem banget ya, Novel Bakmumin akan menyeret seorang jaksa kalau tidak membebaskan Habib Rizik Syihab ke dalam neraka. Novel mau menyeret orang ke dalam neraka, bayangkan. Dan itu alhamdulillah dia bantah sendiri ucapannya dengan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan kalimat yang terakhir itu ya, bahwa tidak ada yang dimaksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak bisa menjamin seseorang, siapapun itu orangnya, itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Itu hak prerogatif Allah, kecuali Nabi Muhammad yang maksum tuh. Dan semuanya tidak akan luput dari dosa. Tadi akan gitu ya. Tetapi ucapan itu dibantah dengan ucapan yang pertama, dengan mengatakan dia akan menyeret seorang hakim dan jaksa jika tidak membebaskan Habib Rizik Syihab. Emang dia siapa? Emang Novel siapa? Kok bisa menyeret orang ke dalam neraka? Jangan offset lah Pak Novel. Jangan offset. Membela ya membela. Jangan sampai kemudian membawa-bawa surga neraka seakan-akan bahwa ente punya kewenangan khusus, punya hak prerogatif untuk memasukkan orang ke dalam surga atau neraka. Gak bisa lah bawa-bawa urusan surga dan neraka. Gak bisa. Anda terlalu menggebu-gebu Pak Novel. Nafsu Anda terlalu dikedepankan daripada otak Anda tuh. Kalau seperti itu kan kelihatan nafsu Anda terlalu menggebu-gebu daripada otak Anda. Otak Anda dikebelakangkan, nafsunya yang dikedepankan, fanatiknya yang dikedepankan. Jadi kadang-kadang saya melihat kelompok mereka itu memang itu karakternya seolah manusia yang paling suci aja, seolah manusia yang tanpa dosa. Padahal dia sendiri tahu bahwa tidak ada yang maksum, tidak ada manusia yang tanpa dosa. Tapi sikap-sikapnya nih, ucapan-ucapannya seolah merasa bahwa dirinya tidak ada dosa, orang lain yang penuh dosa. Kan ini yang masalah. Justifikasinya itu tuh yang berlebihan. Dan satu poinnya, ceramah itu agar hati orang itu menjadi baik, pikiran itu menjadi tenang, ada pegangan Tuhan, ada pegangan agama. Kalau ceramah yang model seperti itu Novel Bakmumin
Ini bukan malah pikiran menjadi tenang, hati menjadi tenang. Ini malah semua orang itu memuncak emosi itu semuanya. Nadanya, kalimatnya, itu bukan membuat hati orang itu tenang, tapi mendidih semuanya. Apa itu? Fungsi ceramah, fungsi pencerahan, fungsi agama, membuat hati orang mendidih. Tugas untuk mendidihkan otak, tugas untuk mendidihkan hati nurani, tugas untuk membangkitkan emosi, itu bukan tugas pendakwah, tetapi tugas setan. Jangan kau ambil alih tugas setan menjadi ente yang kemudian mengampu pelajarannya. Kan kita lihat bagaimana novel Bak Mumin, ngeri-ngeri sedap tuh, takbir, seolah-olah dia paling besar aja. Kalimat takbirnya itu tidak salah, Allahu Akbar, nggak ada salahnya, baik itu. Cuma ketika digunakan untuk membangkitkan emosi, apalagi sampai menghadirkan kesadaran, menghadirkan emosi jamaah untuk sama-sama mengecam seorang hakim yang juga kemungkinan juga muslim, mengutuk agar kemudian hakim itu masuk neraka. Dan itu sebetulnya sekali lagi dibantah oleh ucapan dia sendiri, yang tidak ada sebetulnya manusia yang dimaksum. Jadi Anda ngomong yang pertama itu batal dengan omongan ente yang kedua tuh. Sudah betul omongan yang kedua tuh. Ya, omongan yang pertama itu ngaco. Percuma saya ancam-ancam neraka. Ya iya percuma, ente siapa emang bisa memasukkan orang ke dalam neraka? Ya orang yang bodoh aja yang percaya. Dia kan ngomong, percuma saya ngomong kemudian hakim, jaksa, jahat, neraka, jahanam. Ya iyalah. Mana orang takut tuh, ente siapa? Ya percuma ngomong itu, Anda juga ngomong itu percuma. Siapa yang mau percaya terhadap ancaman ente yang akan menyeret seseorang ke dalam neraka? Siapa? Kelompok-kelompok ente yang jadi kuku itu tuh yang paling percaya. Orang-orang yang berpikir kok bisa? Emang ada kewenangan novel Bak Mumin untuk memasukkan orang ke dalam surga atau neraka? Nggak ada jelas, ya, nggak ada jelas. Dan satu lagi Pak Novel, itu jenggotnya dipelihara, jangan terlalu panjang. Sunnah Nabi Muhammad itu segenggaman. Kalau sudah lebih dari segenggaman, itu bukan sunnah Nabi Muhammad, sudah sinterklas tuh. Ya, itu jangan sampai offset tuh, jenggot Anda sudah banyak ya, sudah hampir luar biasa Pak Novel Bak Mumin. Sudah semakin alim aja ya, sudah semakin ngulama. Hati-hati ya, jangan sampai tertipu dengan physically. Karena fisik itu seringkali menipu kita. Saya jadi ingat ucapan Kiai Said Kalisoro ya, semakin panjang jenggot semakin goblok. Karena ada yang panjang jenggotnya goblok. Tentunya salah satunya bukan novel Bak Mumin. Bukan, novel Bak Mumin panjang jenggot baik. Panjang jenggot, panjang juga pikirannya. Enggak pondok, enggak. Novel Bak Mumin mah luar biasa pokoknya. Seorang ulama besar, ilmunya luas, ramah, menghadirkan Islam rahmatan lil alamin, mencintai jamaah dan sebagainya. Pokoknya luar biasa Pak Novel ya. Anda sepakat gak? Mari kita tertawa dengan apa yang selalu novel Bak Mumin katakan dan kawan-kawannya. Soal mereka-mereka yang punya kunci surga, kunci neraka, punya agama. Padahal manusia yang menggunakan sedikit saja pikirannya akan melihat dan tentunya akan mentertawakan. Kualitasnya seperti ini. Apalagi kemarin saya bongkar, mereka semua itu di dalam membaca Al-Quran itu gak becus semuanya. Yang sok membela agama itu ya, kebanyakan dari mereka itu ulama-ulamanya, termasuk novel Bak Mumin, gak becus baca Al-Quran. Layak gak dia membela ulama? Layak gak dia membela agama?
Oke, mungkin layak. Tapi layak gak dia menyebarkan agama? Layak gak dia mendikte orang di dalam urusan agama? Dia juga nggak paham agama kok. Hanya ngomongnya aja sok paham. Allahumma fiqh lakum Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.